Baiklah semuanya, coba jelaskan bagaimana ini bukan sebuah deklarasi perang. Ini Sniko, dia bukan orang Maroko, tapi dia merayakan kemenangan Maroko atas Belanda. Dia tidak ada hubungan dengan kedua negara itu. Kenapa dia merayakan? Karena Maroko adalah negara Muslim. Itu saja. Bagi orang-orang ini, semuanya tentang Islam. Hanya itu. Siapapun yang bukan Muslim adalah musuh mereka. Kota New York. Ini adalah Republik Islam New York, ke Yorkistan. Selamat datang di New Yorknya Mam Doni. Insya Allah, Seluruh dunia beragama Islam. Termasuk Amerika, seluruh dunia akan menjadi Muslim. Itu adalah deklarasi perang. Kita sudah mendapatkan kota New York dan Minnesota. Dan mereka sudah mengumumkan, mungkin kamu butuh sedikit pelajaran sejarah untuk tahu. Ini bukan hal baru omong-omong, tidak ada yang baru. Muhammad, pendiri Islam, melakukan hal yang persis sama. Ketika dia melarikan diri dari Mekah di tengah malam, karena dia berpikir bahwa waktunya sudah habis, dia sudah selesai di Mekah. Dia pergi ke Madinah yang saat itu didominasi oleh suku-suku Yahudi. Mereka membiarkannya masuk. Dan kemudian mereka punah dalam beberapa tahun. Mereka punah. Tentang Muhammad yang datang sebagai seorang imigran ke kota Yahudi, Madinah. Kata kuncinya adalah sebagai imigran, karena itulah taktik yang mereka gunakan lagi sekitar 1400 tahun kemudian. Inggris hilang, Jerman, Prancis hilang, Australia sedang menurun, Kanada juga sedang menurun, dan Amerika juga sedang menurun. Maksud saya, bisakah kita benar-benar menyalahkan mereka? Karena mereka bahkan belum memperbarui taktik mereka. Mereka masih menggunakan buku pedoman yang sama dari 1400 tahun yang lalu. Dan jika kamu masih tertipu olehnya, saya angkat tangan. Saya sudah mencoba memperingatkan Barat selama hampir 1 dekade sekarang. Tidak ada lagi orang Yahudi yang tersisa di kota Madinah. Mereka diusir, dibunuh, atau diperbudak. Jadi ini adalah proses 3 langkah, yaitu imigrasi, berkembang, eliminasi. Berimigrasi ke negara tuan rumah sebagai seorang yang beragama. Hal yang sama juga terjadi di India, omong-omong. Pemungsi, tingkatkan jumlah pengikutmu di lingkungan minoritas. Lalu akan terjadi ledakan kekerasan secara acak, penusukan, serangan asam, dan sebagainya. Dan para penghuni sebelumnya di lingkungan itu tidak lagi merasa aman. Lalu mereka pindah dan lingkungan itu diambil alih. Apa yang terjadi pada 3 klan Yahudi yang membiarkan Muhammad masuk? Nah, Bani Hanukkah, Muhammad menuduh mereka melanggar perjanjian, menyatakannya batal, dan mengusir mereka. 2 klan lainnya hanya diam, seperti aku benci klan itu. Mereka memang pantas mendapatkannya kan? Sekarang hanya tersisa 2 klan Yahudi. Lalu Muhammad menuduh klan kedua melanggar perjanjian mereka, membatalkannya dan mengusir mereka. Dan klan Yahudi yang besar hanya diam. Mereka memang selalu jadi saingan bagiku. Aku memang membenci mereka. Dan sekarang hanya tersisa 1 klan Yahudi, Bani Quraiza. Mereka mengepung mereka selama 25 hari. Sampai suku Yahudi terakhir menyerah dan membawa mereka ke pasar, lalu memenggal kepala mereka. Dalam waktu 5 tahun setelah Muhammad, Beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya antara 70 hingga 300 pria Yahudi dan yang termuda bisa berusia 14 tahun. Kualifikasinya adalah, jika kamu sudah tumbuh rambut kemaluan, maka kamu dianggap sebagai laki-laki. Jadi kita tahu anak laki-laki bisa mulai tumbuh rambut kemaluan sejak usia 13, 14, 12, kadang-kadang dari usia 12 tahun ke atas. Muhammad menyuruh mereka berbaris, lalu memenggal kepala mereka. Mereka tidak ikut berperang. Orang-orang Yahudi Bani Quraiza ini, mereka tidak ikut berperang melawan Muhammad. Mereka diduga hanya tidak muncul untuk bertempur bersama kaum muslim. Itulah tuduhannya. Dan Muhammad membantai mereka semua dalam 1 hari. Dan mereka bukan yang terakhir. Itulah nasib setiap orang yang tidak hanya menentang Islam, tetapi juga berkata, "Hei, tahu tidak, saya tidak ingin menjadi bagian dari kampanye penaklukan dunia kalian. Saya tidak ingin bergabung dengan Islam." Sebagai seorang imigran ke kota Yahudi, Madinah, tidak ada lagi orang Yahudi yang tersisa di kota Madinah. Lihat ini. Ketika Muslim pergi dan menaklukkan negara tetangga, apa yang kita lakukan? Kita membunuh mereka semua. Tidak. Nabi mengatakan, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Jika mereka menolak, maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar pajak. Sebagai gantinya, ketika musuh datang dan menyerang negaramu, kamu tidak perlu berperang. Kami, kaum muslim, akan melindungimu. Subhanallah, hanya untuk uang yang sedikit ini? Ya. Uang yang sedikit itu bisa mencapai hingga 50% dari pendapatanmu. 50%. Itulah yang dilakukan Muhammad kepada orang-orang Yahudi di Khaybar.
Dan kamu menikmati duduk di rumahmu dan di negaramu serta menjalani hidupmu seperti biasa. Tapi hukum tetap milik syariah. Jadi kamu tidak membuka klub malam. Kamu tidak berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami memerangimu, lalu kami menangkapmu, kamu menjadi budak kami, dan kami mengambil tanahmu, dan kamu menerima akibatnya karena kamu menolak. Saya memberi kamu dua pilihan yang baik dalam 40 atau 50 tahun ke depan, ketika Muslim menjadi kuat seperti seharusnya. Jadi ini sedang terjadi. Dia tidak hanya menceritakan kisah dari buku-buku agama, dia memberitahumu apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka niatkan untuk dilakukan kepadamu. Mereka telah mempekerjakan para penjilat ini, para influencer seperti Sniko. Lihat ini. Selamat datang di New York, sekarang jadi Yorkistan. Ini adalah jalan-jalan di New York. Kenapa kita harus menerima ini? Kekuatan militer terbesar yang pernah diciptakan oleh umat manusia, militer Amerika Serikat dan militer AS tidak bisa dikalahkan dari luar, tapi pasti bisa dikalahkan dari dalam. Apa yang kamu pikirkan jika setengah jenderalmu atau katakanlah 20% jenderalmu adalah Muslim? Ini kemungkinan nyata karena lihat, dengarkan orang-orang ini. Lihat apa yang mereka katakan padamu. Lihat apa yang mereka rencanakan secara terang-terangan. Mereka bahkan tidak menyembunyikannya. Citra Islam telah diserang selama beberapa generasi. Dan hal ini telah menyebabkan Islamofobia, tidak hanya dalam Islamofobia. Bukan hanya dalam sikap masyarakat, tetapi juga dalam kebijakan pemerintah kita, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan Muslim Amerika harus turun tangan dan mengubah hubungan itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya hanya dengan turun ke jalan. Kita harus berada di gedung Kongres. Kita harus berada di ruang redaksi. Kita harus berada Seperti Mehdi Hasan. berada di ruang kelas. Kita harus ada di dalam buku-buku. Seperti universitas-universitas Ivy League. Mereka telah dibajak melalui dana dari Qatar. Dan kita harus ada di pengadilan dan dalam arus opini publik. Untuk melakukan itu, kita harus terorganisir dan kita harus menjadi perencana yang baik. Karena inilah inti dari iman kita. Jadi inilah tugas rumahnya. Kita memiliki 4.000 masjid di seluruh negeri. 4.000 masjid. Wow, tutup semuanya. Saya mendesak setiap masjid dan bawalah pesan ini kepada pengurus masjid dan imam-imam kalian. Setiap masjid seharusnya memiliki dana khusus. Untuk beasiswa. 5 beasiswa setiap tahun. 1 beasiswa untuk bidang jurnalisme. 1 lagi untuk pembuatan filem. Yang ketiga untuk hukum. Yang keempat untuk ilmu politik. Yang kelima untuk sejarah dan humaniora. Mereka terorganisir, teman-teman. Mereka terorganisir sementara kalian sibuk menjalani hidup, membayar cicilan rumah, memastikan kalian tidak kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Inilah yang mereka lakukan. Mereka terorganisir. Mereka akan datang dan mereka sudah mengumumkannya. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi penyerahan diri paling bodoh oleh peradaban manapun. Apalagi salah satu peradaban paling makmur dan paling sukses, yaitu Barat. Jika kita mulai pada tahun 2025, 4 tahun dari sekarang, kita akan punya berapa? 50. 4.000 pengacara baru untuk komunitas Muslim. 4.000 pembuat filem baru. Video propaganda. 4.000 jurnalis. 4.000 mahasiswa ilmu politik. Dan 4.000 calon guru sejarah. Dalam 15 tahun dari sekarang, jika kita tekun, kita akan memiliki 50.000 pengacara lagi untuk komunitas Muslim. 50.000 jurnalis, 50.000 pembuat filem, 50.000 komentator politik, dan 50.000 guru sejarah serta kemanusiaan. Dan karena itu, kita bisa menyampaikan narasi kita tentang Islam. Apakah aku melewatkannya? Saya rasa itu pidato yang sama di mana dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan 50 anggota Kongres. Jadi, apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya 50 Ilhan Omar? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya 50 jenderal di militer Amerika Serikat? Apa yang akan kamu lakukan? Seperti yang saya katakan, militer Amerika mungkin tidak bisa. Militer Amerika tidak bisa dikalahkan dari luar, tapi bisa dikalahkan dari dalam.
Mereka sudah menyatakan niat mereka. Mereka memberitahumu hal ini. Sayangnya, akhir-akhir ini kita tidak cukup sering mengulanginya, atau memang tidak mengulanginya. Konsep akidah ini belum tertanam kuat dalam pikiran kita, bahwa Islam tidak datang untuk hidup berdampingan. Islam ya, Islam. La yu'lah. Islam tidak datang untuk hidup berdampingan. Mereka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan. Dan lihat ini, inilah yang terjadi di masjid-masjid di Inggris. Saya bisa katakan, secara budaya, secara historis, mereka tidak pernah melakukan ini di masjid. Mereka tidak pernah menggunakan masjid di Pakistan atau di negara-negara Muslim sebagai pusat pelatihan bela diri tangan kosong. Tidak pernah. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang mereka melatih para pria untuk bertarung di dalam masjid karena mereka tahu masjid-masjid ini adalah tempat yang aman. Polisi kita, mereka takut untuk masuk. Mereka takut untuk melakukan apapun. Tidak ada penyerahan, tidak ada permulaan. Anda bisa lihat di layar di sini. Anda tidak boleh membawa senjata dan tidak membawa apapun selain kursi. 1. Lihat ini, mereka bahkan tidak menyembunyikannya. Setiap muslim yang tinggal di Inggris harus belajar bagaimana membela diri, pria, wanita, dan anak-anak. Ada kampanye yang jelas untuk mengintimidasi muslim di sini, yang terjadi di dunia politik, media, dan di jalanan. Orang-orang yang disebut patriot sekarang mengikuti muslim di jalanan dan di taman, mencoba memprovokasi insiden. Itu belum terjadi. Setiap masjid dan pusat komunitas harus menyediakan pelatihan seni bela diri agar kita bisa melindungi diri sendiri. Tidak, kenapa kamu tidak kembali saja jika keberadaanmu di sini sudah tidak bisa dipertahankan karena perilakumu setelah ribuan serangan teroris? Kenapa kamu tidak kembali saja? Tidak, mereka tidak akan kembali karena mereka percaya bahwa mereka memiliki hak sejak lahir. Mereka benar-benar merasa berhak untuk berada di Barat. Barat adalah milik mereka. Maaf, biarkan saya putarkan video ini untukmu. Lihat ini. Ini adalah Inggris. Mereka merasa seolah-olah mereka berhak. Mereka harus diingatkan, maaf, ini bukan negara kalian. Barat sudah mencoba multikulturalisme, mencoba untuk menyerap kalian, tapi itu tidak berhasil. Secara resmi, Inggris sudah tamat. Allah. Secara resmi, Inggris sudah berakhir. Maksudmu apa dengan Inggris sudah berakhir? Secara resmi, Inggris sudah berakhir. Allahu Akbar. Yo, kita antri untuk apa? Ini bersejarah. Ini bersejarah. Aku nggak lihat ini saat sholat subuh. Teman-teman, kita sudah melewati seluruh gang. Inggris sudah selesai. Benarkah sudah selesai? Apakah kita akan terus menunggu mereka terus memprovokasi kita? Dan ya, ada solusinya untuk ini.